Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pembahasan soal PTS Kimia soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya ada sebanyak 60 gram urea, ada 60 gram urea, mR-nya 60, dilarutkan ke dalam 360 gram air. Bila pada suhu percobaan tekanan uap jenuh air murni. Nah, tekanan uap jenuh air murni berarti dia sebagai P0. Betul ya, P0 ya. Maka penurunan tekanan uap. Nah, ditanyakan penurunannya. Berarti kalau ditanyakan penurunan yaitu ditanyakan delta P. Oke. Oke, ini yang ditanyakan ya, delta P-nya. Oke, masih ingat rumus delta P yaitu delta P sama dengan P0 kali X. X apa? X XT. Betul. Jadi ingatnya kalau ada delta P maka dikali XT. Kalau P aja maka dikali XP. Oke, P0-nya berapa? Nah, ini kan tadi P0-nya 210 mm Hg. 210 mm Hg. XT-nya udah ada belum XT-nya? Belum. Nah, maka kita harus cari tahu dulu XT-nya. Gitu kan? Oke, kita buat garis dulu. Kita cari XT-nya. XT itu rumusnya apa? XT itu sama dengan NT per NT tambah NP. Gitu kan? Oke, nah sekarang kita cek NT-nya udah ada belum? Belum. Nah, kita cari dulu NT itu apa? Terlarut kan? Nah, yang terlarutnya itu 60 gram urea. Nah, berarti kita cari dulu NT-nya. NT sama dengan gram per mR. Gramnya berapa? Gramnya 60. mR-nya 60 juga. Berarti 60 bagi 60 sama dengan 1. Itu NT. Nah, NP-nya pelarut. Pelarutnya siapa? Di sini air. Nah, rumusnya sama, molnya. Molnya sama dengan gram per mR. Gitu. Gramnya berapa? Ini kan 360. Kita masukkan 360 gram per mR-nya. mR air berapa? Nah, perlu kalian ingat 18. Berarti sama dengan 20 ya. Betul? Betul. Nah, baru kita masukkan ke sini. NT-nya tadi 1 mol, NT-nya 1 tambah 20. Berarti sama dengan 1/21. Gitu. Ini fraksi molnya 1/21. Masukkanlah ke sini. 1/21. Coret 21-nya berarti sama dengan 10 mm Hg. Oke, gitu jawabannya ya. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Ada sebanyak 12,4 gram etilen glikol C2H6O2, mR-nya 62. Dilarutkan ke dalam 100 gram air. Gitu kan? Kebayang? Oke. Titik didih dan titik beku larutan tersebut adalah berarti ditanyakan dua titik didihnya berapa, titik bekunya berapa. Gitu ya. Kita satu-satu kita cari dulu titik apa? Titik didih deh. Titik didihnya dulu, berarti titik didih itu delta untuk mencari delta TB ya, untuk B boiling. Jadi untuk mencari titik didih langkah pertama kita cari dulu delta delta TB. Delta TB sama dengan karena ininya masih dalam bentuk gram, artinya M-nya kita cari dulu ya, gram per mR kali 1000 per pelarut dalam gram kali KB kali I ya, gitu. Maka gramnya berapa? Gramnya 12,4 per 62 kali 1000 per pelarutnya 100 gram kali KB-nya 0,52 dikali I-nya 1 karena ini termasuk non elektrolit. Jadi kalau non elektrolit I-nya sama dengan 1. Gitu kan? Oke, kita coret-coret ini berapa? Dengan ini yang di bawah 0,2 kan? Ini 10. Berarti 0,2 kali 10 sama dengan 2. Berarti 2 dikali 0,52. Berarti sama dengan 1,04 derajat Celcius. Itu kan kenaikannya ya. Nah, baru kita cari delta TB-nya. TB-nya sama dengan berapa? TB 0 ditambah delta TB. TB 0-nya berapa? 100 kan? 100 derajat Celcius ditambah 1,04 derajat Celcius. Maka jawabannya
101,4 derajat Celcius. Nah, gitu. Ini baru titik didih. Nah, sekarang berarti kita cari untuk titik beku. Nah, gimana tuh titik beku? Langkahnya sama, cuma pengkalinya beda. Kalau di sini kali KB, di sini kalinya KF, simbolnya freeze. Tuh, langkahnya sama. Delta TF sama dengan gram per mr kali 1000 per pelarut dalam gram kali KF kali I. Gitu kan? Oke, gramnya berapa di sana? Sama kan gramnya? Yaitu 12,4 per 62 kali 1000 per pelarutnya 100 gram kali KF-nya 1,86 kali 1 gitu ya. Ini sama kan ya tadi 0,2 kali 10. Artinya sama dengan 2 dikali 1,86. Berarti berapa tadi? Berapa coba? 3,72 ya derajat Celcius. Gitu kan? Nah, baru kita cari TF. Nah, kalau TF itu kalau di sini mau ditambah, kalau di sini dikurang. TF 0 min delta TF. Gitu kan? Oke, TF 0-nya berapa? Kalau di air berarti 0 derajat Celcius. Min 3,72 derajat Celcius. Berarti jawabannya min 3,72 derajat Celcius. Nah, berarti jawabannya ini ya. Min 3,72 derajat Celcius dengan 1,4 derajat Celcius. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Oke, soal ini bilang bahwa ada suatu larutan dibuat dengan cara melarutkan 0,05 mol garam MX dalam 100 gram air. Berarti ini pelarutnya air ya. Jika MX terionisasi 80%. Nah, ada angka 80%, berarti ini alfa. Kalau ada nilai alfa, berarti dia terionisasinya sebagian, atau ini termasuk elektrolit lemah gitu. Gitu. Kalau elektrolit lemah terus ditanyakan apa? Titik didih larutan. Berarti titik didih kayak soal sebelumnya ya, ditanyakan delta, tanyakan TB dulu, baru kita harus mencari delta TB dulu ya. Pertama kita cari dulu delta TB. Delta TB apa rumusnya? Gram per mr kali 1000 per pelarut dalam gram kali KB kali I gini ya. Oke, kita masukkan gramnya berapa. Nah, di sini udah enak, dia udah diketahuinya udah dalam bentuk mol. Berarti segini tuh udah dalam bentuk mol gram per mr-nya, yaitu 0,05 mol kali 1000 per 100 kan ya. Gitu kita coret jadi 10 kan kali 0,5. Nah, I-nya udah ada belum? Belum. Karena ini elektrolit lemah, kita cari dulu dengan rumus bahwa I sama dengan apa coba? 1 plus N min 1 kali alfa gitu. 1 tambah N itu jumlah ion. Nah, MX ini diionisasikan jadi M plus dengan tambah X min, berarti ada berapa? 2 dikurangi 1 kali alfanya. Nah, ini alfanya itu 80%. Kalau 80% itu tuh sama aja kayak nilainya 0,8 gitu ya. Nih, maaf ya kecoret 0,8. Masukin ke sini 0,8. Gitu. 1 tambah 2 kurangi 1, 1. 1 kali 0,8, 0,8. Berarti alfanya 1,8. Masukkan ke sini 1,8. Gitu. Berarti ini berapa nih jawabannya? 0,05 kali 10, 0,05. 0,5 kali 0,5, 0,25 kali 1,8, sekitar 0,45 derajat Celcius. Ini delta TB-nya. Baru kita cari TB. TB itu titik didih kan? Artinya rumusnya
TB0 ditambah delta TB. TB0-nya itu 100 derajat Celcius ya. Tambah 0,45 derajat Celcius. Berarti jawabannya TB-nya 100,45 derajat Celcius. Seperti itu. Oke, paham ya? Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Di sini ada larutan yang terbuat dari 0,2 mol urea dan 0,2 mol urea dalam 800 gram air. Ditambahkan ke dalam 0,3 mol KCl dalam 500 gram air. Berarti ini ada dua zat ya. Ada dua zat, ada urea dan ada KCl. Setelah kedua larutan dicampurkan dan diaduk, maka kenaikan titik didih. Nah, ditanyakan kenaikannya aja. Nah, karena dia ada dua zat, kebayang ya, dua zat, kayaknya kenaikan titik didih, jadi dia ada campurin gini. Nah, jadi ada 0,2 mol si urea, 800 gram air, dia campurkan dengan KCl 0,3 mol 500 gram air. Nah, gitu kan? Nah, di sini ditanyakan kenaikan titik didih, berarti delta TB. Delta TB sama dengan gram per mr kali 1000 per pelarut dalam gram kali KB kali I. Nah, karena ada dua zat yang membedakan yaitu molnya dan I-nya kan. Nah, berarti mol dan I-nya inilah yang dipisah. Artinya dipisah digabungkan. Dipisah di kayak gini maksudnya. Kita buka kurung gram per mr kali I, misalkan ini yang urea, untuk urea ditambahkan gram per mr kali I ini untuk KCl gitu, kali 1000 per pelarutnya. Nah, ini pelarutnya pelarut total setelah digabungkan gitu, dikali KB gitu. Mol ureanya tadi udah ada ya, yaitu 0,2 mol kali I-nya 1 tambah yang KCl, molnya berapa? 0,3 kali I-nya. KCl tuh kalau terionisasi kan jadi K plus dan Cl min kan. Itu berarti dia ada 2 K plus dan Cl min kali 2 kali 1000 per pelarutnya tambahin 500 tambah 800 berarti 1300 kali KB-nya 0,52. Nah, gimana ada KF ya? KF-nya nggak diabaikan aja karena nggak dipakai gitu. Jadi hanya KB-nya aja yang digunakan. Oke, kita lanjutkan. Berarti 0,2 tambah 0, ini berapa? 0,6 ya. Berarti sama dengan 0,8. 0,8 tuh ya, 0,6 0,8 ini 10 per 13 kali 10 per 13 kali 0,52 gitu. Berarti jawabannya sama dengan 0,32 derajat Celcius. Oke, segini jawabannya. Oke, sampai di sini video pembahasan bagian 3. Nanti kita lanjutkan ke pembahasan keempat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya ya. Thank you.